mendengar kata rumah, saudara, pasti bayangan kita mendengar kata rumah, bukan gedungnya. Maka itu dalam bahasa asing, ya, termasuk beberapa bahasa suku di Indonesia itu beda. Ya, kalau bahasa Indonesia hanya kata rumah. Tapi dalam berapa bahasa suku, nah tolong yang orang Sunda, orang Batak, tolong saya belum tahu. Ya, dalam bahasa Jawa ada kata griya dan panggenan. Bahasa Inggrisnya griya itu house, panggenan itu a home. Dalam bahasa Mandarin juga beda, ada fangzi, ada chia. Ya, dalam bahasa Belanda juga beda, ada huis, ada thuis. Bahasa Jerman juga beda, ada heim, ya ada house. Nah, tolong yang Sunda, yang Batak coba bedakan. A house itu gedungnya, fisiknya, bangunannya. A home itu suasananya. Nah, tolong perhatikan. A house, rumah, ya entah dari papan, entah dari batu, entah dari kayu, dari bambu, itu bisa dibangun dengan uang. Terserah saudara mau bangun rumah sebesar apa, model apa, banyak apa. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan suami istri yang jadi papa mama. Tolong rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jangan sibuk membangun gedung gereja. Maka itu kalau ada di antara saudara yang sudah bertahun-tahun gedung gereja saudara masih tetap dari bambu, enggak apa-apa. Asal saudara sebagai hamba Tuhan dan seluruh jemaat memiliki a home. Suasana rumah itu jauh lebih indah daripada bangunan rumah itu sendiri. Jemaat akan sehat kalau suasana rumah atau a home mereka itu sehat. Percayalah itu. Nah, jadi tema yang dipilih oleh Mission Care, ya sahabat misi atau mitra misi ini, rumah yang kokoh. Ini tidak bicara rumah bangunan kita, ya tidak. Tapi bicara rumah hidup kita. A home kita bagaimana? Kokoh atau tidak? Bicara rumah yang kokoh, kita perlu perhatikan 3 hal penting. 1, jelas fondasi. 2, jelas tiang-tiangnya. Rumah fondasi kokoh, tapi tiangnya tidak sehat, goyang-goyang juga rumah itu enggak sehat. Yang ketiga, rumah yang kokoh bicara atap. Tolong perhatikan fondasi, ya, tiang dan atap. Ini bicara tentang rumah yang kokoh. Nah, maafkan saya kepada yang berasal dari agama lain atau saudara yang ada bergabung, ya saya bersyukur tiap kali saya Zoom begini, yang di Facebook, Instagram tidak sedikit saudara kita yang bukan Kristen ikut gabung, ya. Saya lihat namanya, lalu saya kontak. Mereka bilang, aduh iya betul. Nah apalagi berapa mereka komen, saya senang kalau dengar Pak Pendeta mengajar, itu nggak nyinggung masalah agama. Memang, ya. Nah maaf, hampir semua agama di dunia, pasti ada perintah di kitab suci masing-masing untuk membuatkan sebuah rumah atau rumah-rumahan untuk Tuhan mereka, maafkan saya. Maka itu hampir semua agama, termasuk agama nenek moyang, agama animisme, dinamisme, ada satu tempat yang menjadi tempat sesembahan dan persembahan.
ya, menjadi tempat sesembahan dan persembahan atau penyembahan. Itu pasti ada. Lihat orang-orang Tionghoa, ya, di depan rumah mereka ada tempat, entah dibuat seperti meja kecil, tergantung. Nah, ada sesuatu ditaruh di situ, nggak salah. Tapi perhatikan, satu-satunya agama yang Tuhannya tidak minta dibangunkan rumah atau rumah-rumahan, itu hanya pengajaran Tuhan Yesus. Maka itu bahkan di kitab Yesaya pasal 66, dengan tegas Yahweh Tuhan semesta alam berkata, "Hei manusia," Yesaya 66, "rumah macam apa yang akan kamu bangun untuk aku?" Cara itu Yesaya 66. Lalu begini kata Yahweh Tuhan, "Bumi itu tumpuan kakiku, langit itu tahtaku." Wow, mengerikan. Oh, ini dari bahasa Sumba, Ummah. Bahasa Sumba itu mana? A house atau a home? Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, juga ada beberapa saudara yang masih percaya bahwa bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Tidak. Oke, terima kasih. Siapa? Filipus ya ini. Beginilah firman Yahweh, Yesaya 66. "Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Luar biasa. Jadi saudara, hanya Yahweh Tuhan kita yang tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumah. Nah, kalau masih ada di antara saudara yang percaya bahwa suatu hari nanti bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali, saya ingatkan, enggak mungkin, karena sudah ada Yesaya 66. Mengapa saya sangat percaya bait suci di Yerusalem tidak akan bisa dibangun lagi? Pada logikanya dua hal. Israel itu bangsa yang kaya, terkaya di dunia. Kalau mereka mau sudah lama jadi bait suci itu. Yang kedua, Israel itu punya otoritas. Tapi mengapa enggak terjadi sampai hari ini? Karena sabda Tuhan Yesus sendiri di Matius 24. Tidak akan ada batu yang satu tersusun di batu yang lain, sehingga rumah itu nggak akan berdiri. Kenapa? Nah, tolong yang masih ngotot harus punya gedung gereja yang megah. Ingat pandemik ini justru rekan-rekan saya, gembala-gembala yang sudah terlanjur bangun gedung yang megah, yang besar, setengah mati. Ini masuk tahun ketiga, belum boleh dipakai normal. Bagaimana perawatannya? Siapa yang bayar? Maaf saya bilang. Nah, sejak Tuhan Yesus datang sampai dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, maka Yahweh Tuhan Bapa kita di surga sudah punya rumah yang hidup. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Yahweh, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi Papa di surga nggak perlu a house, nggak perlu bangunan, sebab dia sudah punya rumah, yaitu tubuh saudara dan tubuh saya. Ini jauh lebih penting. Izinkan saya rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala yang masih punya kerinduan, dalam tanda kutip ambisi, ingin bangunkan Tuhan sebuah gedung yang bagus. Maaf, hentikan ide itu. Enggak. Tuhan enggak mau tinggal di gedung buatan tangan orang. Yesaya 66 tadi. Tuhan lebih suka tinggal di rumahnya, yaitu tubuh saudara dan tubuh saya. Ini yang perlu dibangun dengan kokoh. Nah, maka itu saya katakan tadi, rumah yang Tuhan izinkan, yaitu hidup kita,
Ini harus punya fondasi yang kuat. Ingat Matius 7, Tuhan Yesus pernah berfirman, ada orang yang jenius, orang yang pandai, mendengar firman-Ku, menyimpan dan melakukan, maka fondasi rumah itu kokoh. Banjir datang, hujan, badai, gempa bumi, gak akan roboh. Tapi orang yang bodoh, fondasinya pasir, maka baru kena hujan sedikit, pasir hilang, rumah roboh. Nah, itu fondasi supaya rumah kita kokoh, yaitu mendengar firman, membaca firman, dan melakukan. Maka fondasi kita akan kokoh. Luar biasa. Nah, tiangnya, coba saya tanya saudara. Jadi saya ulangi 3 hal tadi ya. Fondasi, tiang, dan atap. Kita harus perhatikan. Fondasinya saya nggak perlu bicara banyak karena gampang dimengerti lewat Matius 7 ya 24 sampai 27. Bagaimana Tuhan Yesus minta? Dengarkan firman-Ku, baca, lakukan. Maka rumah Tuhan akan kokoh di hidup kita. Sekarang tiang-tiangnya. Saudara, sekecil-kecilnya rumah, sesederhana-sederhananya rumah, ayo perlu tiang berapa minimal? Jangan bilang 3 ya, awas ya. Ayo, perlu berapa? Paling tidak. Ada yang jawab, silakan di Zoom, bisa chatting. Yang di Instagram, di Facebook, tulis 4. Itu minimal. Jangan 3 ya, nanti rumahmu miring. Jangan 2, nggak bisa. 4. Nah, saudara, itu dia. Oke, ini anak saya, aku semenap. Iya betul, banyak gagal. Nah, satu kali Roh Kudus tunjukkan kepada saya 1 ayat tentang 4 tiang dan untuk rumah. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia, keluarga itu ada kata lain rumah tangga. Sudah sekian puluh tahun saya itu mencari, saya sudah minta tolong ke banyak teman yang ahli bahasa sejarah. Saya itu ingin tahu mengapa dalam bahasa Indonesia kata keluarga rumah tangga. Kalau di otak-atik, saya coba otak-atik, tangga rumah, rumah tangga, tangga rumah. Kok gak ketemu-ketemu? Ketemunya ular dan tangga. Apa itu rumah tangga? Kenapa? Ya udah, saya percaya saja karena memang begitu istilahnya. Nah, maka itu tadi saya katakan di awal kepada rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala. Jangan punya ambisi, apalagi mengajak jemaat doa puasa, mengajak anak-anak gembala doa puasa, sampai anak-anak bilang kapan selesainya Pak? Kok puasa terus supaya gedung gereja. Jadi hari ini ayo kita sadar, Tuhan gak butuh bangunan gedung gereja. Gak apa-apa, ya pakai tenda silakan. Tapi yang Tuhan mau rumah tangga kita, rumah tangga gembala, rumah tangga jemaat harus kokoh. Paulus menuliskan, seorang penilik jemaat, gembala, diaken, penatua, majelis, ukurannya bukan khotbahnya bagus atau tidak. Yang dinilai oleh Tuhan buat kita para hamba Tuhan, bukan kita bisa khotbah dalam berapa bahasa, berapa kali seminggu khotbah, lulusan teologi mana, maaf. Surat Timotius menulis, ukuran seorang gembala, penilik jemaat, hamba Tuhan, pelayan firman, majelis, bisa ngatur keluarganya atau tidak. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung kalau saya harus katakan ini. Jadi ukuran yang Tuhan beri buat kita para hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil, pengkhotbah, guru sekolah minggu, pemain musik,
Asyir gereja, penerima tamu, pendoa, pemuji Tuhan. Ukurannya cuma satu. Keluarga kita bagaimana? Bahagia, harmonis. Tahun 70-an saudara, saya masih remaja, saya tinggal di Surabaya, saya sudah melayani. Setiap hari Rabu sore jam 4 sore. Di sebuah gereja kecil di Jalan Tambang Boyo, Surabaya dekat Pacar Keling. Ada gereja sederhana yang digembalakan oleh seorang mantan dokter, yaitu pendeta Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Nah, setiap Rabu sore bertahun-tahun saya ikut istilah mereka Bible Study dari bahasa Belanda. Nah, salah satu yang ditekankan oleh hamba Tuhan senior ini, kalau saudara pernah ingat tahun 80-an, 90-an, ada majalah rohani Tulang Elisa. Nah, itu salah satu yang diterbitkan oleh Pak Yusuf BS. Sekarang gerejanya sudah besar di Taman Simpang nomor 12. Nah, salah satu pelajaran yang Pak Yusuf BS ajarkan, saya masih remaja, saya belum jadi gembala, tapi saya dengar pengajaran itu, saya simpan sampai hari ini. Ini kepada hamba Tuhan gembala pria, bapak-bapak. Begini, untuk menilai seorang gembala, pengkhotbah, pendeta, penginjil, selidiki paling tidak 3 kelompok orang yang ada di hidupnya. Nomor 1 istrinya, nomor 2 anak-anaknya, nomor 3 kalau punya pembantu rumah tangganya. Itu saya pegang sampai hari ini. Begini kata Pak Yusuf BS, kalau ada istri hamba Tuhan dan anak-anak hamba Tuhan tidak suka atau kurang suka atau malas mendengar khotbah suaminya atau khotbah bapaknya sendiri, nah, hidup hamba Tuhan itu perlu dipertanyakan. Mengapa? Jawaban begini Pak Yusuf BS, ada 2 alasan. Kalau ada istri hamba Tuhan nggak mau dengar khotbah suaminya, kalau ada anak-anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya, hanya ada 2 alasan. 1, ini istilah Jawa saya pakai, koyo gajah dibelangkoni. Ini bahasa Jawa. Iso khotbah ora iso ngelakoni. Jangan seperti gajah pakai belangkon. Belangkon itu topi orang Jawa. Bisa khotbah tapi nggak bisa menjalani. Nah, istri dan anak-anak hamba Tuhan akan muak dan nek. Kalau khotbah hebat tapi di rumah, maafkan saya. Yang kedua alasannya, ini Pak Yusuf yang mengajar kami. Istri hamba Tuhan dan anak-anak hamba Tuhan yang malas dengar khotbah dari suaminya atau bapaknya, karena khotbahnya hampir sama terus. Sehingga istrinya hafal. Paling lihat tuh, habis ayat ini pasti ayat itu. Habis ayat itu pasti kesaksian ini. Terus nyanyi lagu itu. Maaf. Sudah hafal. Nggak ada yang baru. Maaf. Nah, tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, siapapun kita yang full time maupun tidak, tanya istri kita, lihat anak-anak kita. Jujur ya, rendahkan hati. Lalu yang ketiga, kalau punya pembantu, lihat pembantunya, tanya mereka, bagaimana keharmonisan suami istri, pendeta, majikannya ini. Saudara, inilah yang saya pelajari betul dan saya pakai sampai hari ini. Maka itu rumah yang kokoh setelah fondasi firman, maka kita lihat tiangnya. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 7.
Inilah 4 tiang dari rumah yang kokoh. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7. Ini tiang dari rumah yang kokoh. Oh, biar dulu. Pak Filipus, ini ayatnya 1 Timotius 3 ayat 2. Saya baca ya. Karena itu penilik jemaat, ini gembala, penilik ya, penjaga, haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. BIS. Seorang penilik jemaat haruslah orang yang tanpa celah, hanya 1 istrinya, tahu menahan diri, bijaksana dan tertib. Ia suka menerima orang di rumahnya dan bisa mengajar orang. TSI. Karena yang diangkat sebagai seorang penatua haruslah orang yang hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya, tidak boleh mempunyai istri lebih dari 1. Penatua juga haruslah orang yang selalu menguasai dirinya, bijaksana dan hidup teratur, suka memberi tumpangan dan mampu mengajar orang lain dengan baik. FIA, Bapak ya, FIA. Karena seorang gembala jemaat haruslah orang yang baik, yang hidupnya tidak bercela. Ia harus beristrikan seorang saja, harus rajin dan bijaksana, tertib serta senantiasa berbuat baik. Ia harus senang menerima tamu di rumahnya, dan ia haruslah seorang guru Alkitab yang cakap. Maka itu maafkan saya punya penilaian gara-gara ayat ini, dan itu saya pakai, saya ajarkan kepada semua rekan-rekan saya hamba Tuhan. Maafkan saya yang belum bisa terima, rendahkan hati hari ini sebagai gembala, pendeta, penilik jemaat. Saudara harus merubah sikap hati saudara. Maaf. Saya punya penilaian khusus lewat ayat ini. Saya akan respect kepada pendeta besar, pengkhotbah hebat, kalau mereka suka terima tamu atau ada orang lain yang bisa numpang di rumahnya walaupun bukan keluarganya. Serius. Saya masih ingat yang masih hidup tinggal seorang. 3 bulan sebelum saya menikah, Om Damaris itu mentor saya. Pak Samuel Elkana itu mentor saya juga. Dan Pak Bambang Budianto, pendiri Pesat. Tinggal dia yang masih hidup dari 3 orang itu. 3 orang ini sangat dekat dengan saya. Nah, sebelum saya menikah 3 bulan itu, ternyata satu persatu mereka datangi saya. Tahun 92 ya, belum ada handphone semudah sekarang. Om Damaris bilang gini, sama tante datang. Karena mereka tahu, jauh sebelum saya menikah, saya sudah suka menerima orang. Walaupun saya masih pinjam rumah orang, tapi saya suka menampung orang di rumah. Yang gak kenal pun saya tampung. Pokoknya dia itu orang, istilah saya begitu. Kalau bukan orang saya gak mau terima. Saudara, saya tinggalkan mereka di rumah, rame-rame. Nah, tahu-tahu Om Damaris dengan tante datang, Pak Samuel Elkana, Kokaipo datang, Pak Bambang Budianto datang. Bilang gini, Den, nanti kalau kamu menikah, kamu harus merubah sikapmu loh. Tidak boleh ada orang lain tinggal di rumahmu dengan istrimu. Ingat loh, istrimu itu warga negara Kanada begini. Saya bilang kepada mereka bertiga, wah terlambat nasihatnya. Justru sebelum berkata ya untuk kami melangkah, saya sudah pesan kepada istri saya waktu itu. Nanti kalau kita sudah menikah, kita nggak tinggal berdua saja loh. Oh, ada pembantu? Bukan pembantu. Siapa? Aduh, sulit nerangkan. Ya ada orang-orang yang tinggal. Saudara, puji Tuhan. Tahun ini kami akan mensyukuri 30 tahun kami menikah. Dan puji Tuhan kami selalu ada orang di rumah. Sampai hari ini. Dan cukup banyak, enggak tahu berapa ratus orang yang pernah tinggal dengan kami silih berganti. Nah, saya terbuka dengan mereka. Kami terbuka. Maaf saya cuma cerita. Pak Tony Yudianto jadi saksi. Di rumah kami ini
Kamar kami, almari kami nggak pernah kunci. Kalau kami nggak ada di Nabire, kamar almari tetap terbuka. Nggak ada kuncinya, siapa saja boleh masuk, boleh periksa. Maaf ya, saya cuma cerita. Jadi semua orang yang pernah tinggal dengan kami, mereka tidak menilai saya hanya pada waktu khotbah, tapi dalam hidup sehari-hari. Kami pernah bertengkar, namanya manusia. Yang di rumah dengar kalau kami bertengkar. Ya udah, kami minta maaf, kami cerita kenapa kami bertengkar. Sehingga mereka juga bisa belajar. Jadi rumah yang kokoh bukan fondasi, bukan gedung, bangunan, bahannya apa tidak, tapi rumah hati ini. 1 Korintus 13 ayat 7. Mari kita lihat. Inilah 4 tiang yang harus jadi perhatian kita. Judulnya kasih. Jadi saya baca dengan langsung kata. Kasih menutupi segala sesuatu. Ini tiang nomor 1. Oke, ini sahabat saya dari Jerman. Keren memang Koden. Makasih Yudi. Nah ini lagi, ini sahabat saya, kenal saya sejak tahun 83 sampai hari ini. Wih Yud, sudah berapa tahun ya? 43 tahun kita, 39 tahun kita kenal ya Yud. Puji Tuhan. Iya, oke saya lanjutkan. Kasih menutupi segala sesuatu. Tiang pertama. Tiang kedua, kasih percaya segala sesuatu. Tiang ketiga, kasih mengharapkan segala sesuatu. Tiang keempat, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saya baca berapa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih tahan menghadapi segala sesuatu. Mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya dan berharap hal-hal yang baik mengenai orang lain. Dan kasih selalu sabar dalam setiap situasi. FIA-nya ya. FIA-nya lihat ini. Luar biasa Tuhan kita. Oke. Ya. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya. Selalu mengharapkan yang terbaik dari dia. Dan saudara akan selalu membelanya. Bahasa Indonesia masa kini. Kasih tahan menghadapi segala sesuatu. Dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Oh sama tadi. Dalam keadaan yang bagaimana juga. Ya. Oh sama seperti BES tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kembali terjemahan baru. Ya. Walaupun tidak ada kata tiang, tapi saya menafsirkannya. Karena di ayat ini ada 4 hal tentang kasih, maka saya jadikan itu tiang dalam keluarga. Dimulai dari keluarga hamba Tuhan. Mulai dari kami, dari kita suami istri. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa? Saya ajar saudara untuk melihat lawan katanya. Ya, apa lawan katanya? Menutupi segala sesuatu. Lawan katanya ungkit-ungkit. Ingat yang dulu-dulu. Nah, rumah tangga hancur kalau tiang pertamanya hancur. Awas, jangan ada yang berkata, enggak apa-apa, 1 tiang hancur, masih ada 3. Ngawur itu orang. Betul enggak saya ngomong ini? Walaupun tiang rumah kita minimum 4. Kalau 1
Waktu hancur, goyang saja. Rusak rumah itu, mereng gak karuan, tak catat. Maka itu kerusakan pertama ya dari pernikahan kita. Kalau suami istri suka ungkit-ungkit yang dulu, maka itu setelah kita menikah, suami istri tidak boleh ada kata ingat dulu ya, ingat, stop dalam nama Yesus. Begitu suami istri tidak mau menutupi segala sesuatu, suka bongkar-bongkar lagi, tiang rumah tangga saudara yang pertama goyah. Ayo suami istri tutupi. Begitu pula gembala dengan jemaat. Jangan suka ungkit-ungkit kesalahan jemaat. Jangan. Kita melukai hati jemaat, hati domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Hati-hati. Betul, namanya aja minimum 4 tiang. Jadi kalau satu hancur, yang rumah itu pasti ambruk. Jangan ungkit-ungkit. Tolong ya, itu tiang yang pertama. Supaya rumah kita kokoh. Fondasinya jelas firman. Tapi tiangnya ini urusan kita. Saling mengampuni dan selalu mengampuni dan terus mengampuni. Maka tiang kokoh. Tiang yang kedua, aduh ini ada yang ngaku di Instagram saya, aduh tiang pertama saya langgar kemarin, ampuni saya Tuhan. Tuhan mengampuni ibu. Ya, ini di Instagram saya ada yang ngaku. Tiang yang kedua, percaya segala sesuatu. Nah, ini bukan boleh percaya agama A, agama B, agama C, Tuhan C, Tuhan D, Tuhan Z. Tidak. Ini bicara percaya suami. Istri harus percaya suaminya. Suami harus percaya istrinya. Suami tidak boleh percaya kata tetangga. Istri tidak boleh percaya kata orang. Rusak rumah tangga kita. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara SMS iseng, gara-gara WhatsApp yang ngaco. Dipercaya, hancur. Saudara perhatikan, sebuah keluarga menurut Alkitab sudah cerai resmi tanpa perlu ke pengadilan kalau di hubungan suami istri itu sudah ada curiga. Catat ini. Tidak sedikit pendeta curiga pada istrinya, istri pendeta curiga pada suaminya. Ngeri. Mau khotbah apa kita? Kalau dalam satu rumah kita curiga dengan pasangan kita, mau khotbah apa? Kita penipu dan munafik, maaf. Jadi tiang nomor 2 ini penting juga. Suami harus lebih percaya istrinya daripada kata orang lain. Istri harus lebih percaya suaminya daripada kata orang. Hati-hati dengan gosip. Hati-hati dengan fitnah. Hati-hati dengan katanya dan katanya. Jaga. Begitu pula gembala dengan jemaat. Jangan gembala kuping tipis. Dengar laporan keluarga si A begini, langsung mendidih. Ingat tadi 1 Timotius 3:12. Seorang gembala harus bisa menguasai diri. Gak gampang emosi. Itu penting sekali. Jadi percaya segala sesuatu itu mutlak. Itu tiang nomor 2 dalam rumah yang kokoh. Buang curiga. Ungkit-ungkit, hati-hati. Satu-satunya cara untuk tidak ada curiga. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 25. Wih, keren sekali firman Tuhan ini. Kejadian 2 ayat 25. Supaya nggak ada kecurigaan suami istri. 2:25, maaf. Kejadian 2:25, bukan 23, saya salah. Mereka keduanya telanjang. Siapa? Adam dan istrinya itu Hawa. Tetapi mereka tidak merasa malu. PIS, laki-laki dan perempuan itu telanjang.
Tapi mereka tidak merasa malu. TSI, laki-laki dan perempuan itu memang telanjang, tapi mereka tidak merasa malu terhadap satu sama lain. Saudara catat, ini bukan bicara masalah seks. Maman, ini bahan untuk kamu MC. Kalau kamu diundang sebagai MC pernikahan, harus telanjang. Suami istri tidak boleh nutupi sesuatu. Ya, saya ulangi, suami istri tidak boleh nutupi sesuatu terhadap pasangannya. Total telanjang. Saya balik dulu ayat ini. Satu-satunya penyebab kenapa ada curiga dalam hidup dua orang yang namanya suami istri. Saya ulangi, satu-satunya penyebab mengapa ada kecurigaan dalam hidup dua orang itu, jawabannya pasti ada yang nutupi sesuatu, ada yang dirahasiakan. Saudara, catat firman ini. Suami tidak boleh punya rahasia apa-apa di hadapan istrinya. Istri nggak boleh punya rahasia apa-apa di hadapan suaminya. Terbuka. Aduh Dedi, maafkan papa ini, papa lupa kirim kamu. Nanti habis ini ya ingatkan papa nak. Aduh ini ada anak saya belum bayar uang kuliahnya, maaf. Makasih kamu muncul. Kalau enggak papa lupa, maaf. Saudara dengarkan ini. Sebelum kita telanjang bulat di depan pasangan kita. Betul, dari Belanda ada komen transparan. Saya ulangi. Sebelum suami istri berani telanjang bulat total transparan di hadapan pasangannya, berarti kecurigaan akan terus bekerja di hidup rumah tangga itu. Rumah jadi tidak kokoh. Karena suami was-was terhadap istrinya. Istri was-was terhadap suaminya. Nah, saya mulai. Keterbukaan ketelanjangan pertama harus tentang uang. Ingat, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di alam semesta ini, nggak cuma di dunia, yang pernah berkata begini, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau suami istri menikah tapi uangnya nggak transparan, suami simpan rapi-rapi saldonya di bank, istri nggak pernah tahu. Istri simpan rapi-rapi uangnya di bank, suaminya nggak boleh tahu. Tolong dibalik ayat ini. Apa jadinya kalau suami istri menutupi, menyimpan uangnya sendiri-sendiri? Berarti harta pisah. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Tolong jawab saya. Jadi kalau suami istri, berarti suami menikah loh, namanya suami istri kok bukan lagi perempuan lagi, menyembunyikan hartanya, berarti mereka dua sudah pisah hati. Sebab mereka pisah uang. Apa kata lain pisah hati? Cerai, goblok. Catat itu baik-baik. Jadi banyak pendeta juga sembunyi-sembunyi uangnya terhadap pasangannya. Di mata Tuhan sudah cerai. Walaupun gak ke pengadilan. Saya minta yang belajar hari ini, yang di Zoom sudah 100. Saya nggak ngitung yang di Instagram saya, di Facebook saya ada berapa. Kalau sudah menikah dan masih merahasiakan keuangan, bertobat saudara. Dan saudara masih berani hubungan seks, engkau berzina di mata Tuhan. Sebab yang kau tiduri bukan istrimu. Sebab hatimu masih terpisah dengan dia. Catat ini baik-baik. Tidak ada buku lain yang pernah menuliskan hal ini kecuali Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka itu banyak rumah tidak kokoh. Ada yang tanya di IG saya, mertua saya sangat dominan dan suami saya sangat taat, walaupun mertua salah tetap dibela. Saya merasa sendirian. Bagaimana bicara dengan suami? Terima kasih.
Jawabannya salah dari awal menikah. Seharusnya pendeta yang menikahkan saudara konselingnya kurang tepat. Maka itu rekan-rekan pendeta, ini cara saya. Kalau saya konseling pranikah, orang tua pun saya libatkan. Harus dikonseling. Khususnya masalah harta. Nah, anak mama tidak boleh dikawinkan. Anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Catat itu. Maka itu tidak boleh ada anak mama menikah, istrinya menderita. Karena kalau istrinya masak akan dikomentari, kok masakmu nggak kayak mamaku? Kenapa kamu bersihkan rumah nggak kayak mamaku? Nah itu anak mama paling cocok kawin dengan mamanya sendiri. Catat ini baik-baik. Betul Yohanes, ini anak saya gembala di Banjar. Bisa harta, bisa hati. Betul. Jadi yang tanya saya terlambat. Terlambatnya bagaimana? Ya sabar. Karena saudara menikah dengan anak mama. Maaf ya, jangan saudara tersinggung. Saya ini orangnya nggak bisa basa-basi, saya nggak bisa jaim-jaim. Jawaban saya kepada orang seperti ini, tunggu mertuamu meninggal. Itu saja jawabannya. Karena susah. Karena itu anak mama kok yang saudara kawini. Maaf. Maka itu dari awal harus jelas. Papa mama mertua tidak boleh ikut campur. Oke, karena buka ini saya buka Kejadian 2 ayat 24. Lihat, wih, papa kita itu luar biasa, saudara. Ya, ini rumah yang kokoh. Kita harus mengerti konsep ini. Kejadian 2 24. Kita lihat. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, Kejadian 2 ayat 24-25 ini unik sekali. Kenapa? Dua firman ini, dua ayat ini nggak berlaku untuk Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka adalah pengantin pertama di dunia yang jelas nggak punya mertua dan nggak punya orang tua. Ngapain Yahweh Tuhan berfirman untuk mereka yang nggak punya orang tua, nggak punya mertua? Jawabannya untuk saudara dan untuk saya di zaman yang setelah mereka. Maka itu Alkitab ini bukan buku sejarah, tapi buku kebenaran, buku kehidupan yang up to date. Berlaku sepanjang zaman. Lihat, ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu, tapi masih berlaku. Dengar ya pria-pria, dalam nama Yesus, walaupun saudara anak tunggal, jangan membawa masuk istrimu ke rumah orang tuamu. Hukum yang tegas bahwa mama mertua tidak bisa kumpul mantu perempuan. Catat ayat ini. Maka itu gadis-gadis, begini kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada burung. Salah satu kehebatan burung adalah tidak ada burung jantan berani tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Jadi gadis-gadis, kalau engkau tertarik pada seorang pria dan sudah setuju semuanya, final pertanyaan terakhir, kamu punya rumah atau belum? Nggak harus beli, nggak harus bangun, nggak harus sewa, nggak harus kontrak. Bisa pinjem. Pokoknya laki-laki, anak laki keluar dari rumah. Tidak boleh bawa masuk istrinya ke rumah orang tuanya. Enggak bisa. Istri pendeta pun jangan memaksa untuk ibu gembala. Enggak mungkin bisa harmonis dengan mantu perempuannya. Kalau ada, itu perkecualian. Jadi anak laki-laki, dengar ya, kau harus mikir rumah dulu sebelum kau berani melangkah untuk menikah. Jadi orang tua nggak boleh campur urusan rumah tangga anak. Nah, ayat 24 ini begini artinya. Tolong jawab saya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu. Tolong jawab. Orang tua kan lebih bela siapa? Saya ulangi. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya anak mantu.
Ya pasti lebih bela anaknya dong. Nah, maka itu papa mama, sebelum anakmu menikah, siapkan hati, kita kehilangan anak. Itu dia. Jadi nggak bisa. Maka itu 2 ayat ini hebat. Ya, telanjang total dan anak laki keluar rumah. Tidak boleh bawa istrinya masuk ke rumah. Ini hukum. Maka itu tiang kedua ini percaya segala sesuatu, ya, yaitu saling percaya suami istri. Tiang ketiga, ayo cepat karena saya akan bicara soal atap habis ini. Tiang ketiga, ayo kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7, tiang ketiga supaya rumah kokoh. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Apa lawannya mengharapkan? Menuntut. Rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah, saya nasihati. Jangan nuntut pasangan kita untuk sempurna. Jangan nuntut pasangan kita untuk berubah. Jangan menuntut pasangan kita untuk baik dan benar. Tapi harapkan pasangan kita berubah. Dengan cara rubah diri sendiri dulu. Kalau tiang ketiga ini, Danang, apa kabar kamu Danang? Ya, anak saya dari Jogja ini gembala juga. Kalau kita ingin pasangan kita berubah, ayo kita berubah lebih dulu. Supaya pasangan kita melihat itu dia. Nah, ini ada komen nih, anak saya dari Surabaya. Punya niat pisah harta berarti sudah niat cerai sebelum menikah. Betul. Ini kalimat bagus. Punya niat pisah harta sebelum menikah berarti sudah niat bercerai sebelum menikah. Betul sekali. Luar biasa itu. Hanya Alkitab yang bisa punya kebenaran yang seperti ini, saudara. Jadi, ayo jangan nuntut. Bahkan, ya, jadi penengah tidak bela anak atau mantu, nggak bisa. Maka itu papa mama anak yang sudah menikah, tolong ya saya ulangi lagi, saudara-saudara yang sudah menikah, kalau ada keributan kecil ataupun besar, jangan beritahu orang tua. Jangan, pasti nggak bisa fair, nggak bisa adil. Nah begitu pula papa mama. Kalau kita mendengar keluarga anak kita ada masalah, jangan nelpon apalagi datangi. Jangan. Cari orang ketiga dan biasanya gembala mereka. Ya, tolong tanyakan, tolong ya Pak atau Bu gembala, ini kok saya dengar keluarga anak ini ada masalah. Tolong gitu. Nah, baru boleh. Saya nggak tahu siapa yang komen tadi. Jadi komen ini saya sempat baca sebentar. Ada begini ya, saya harus baca ini. Jadi penengah tidak membela anak atau mantu. Itu yang saya lakukan. Maaf, pasti nggak fair. Lebih baik jangan. Ya, puji Tuhan kalau ibu ini bisa. Tapi lebih baik jangan. Pasti sesuatu masih ada ganjelan di hidup kita. Ya, dari Philadelphia. Merubah diri sendiri. Jangan menuntut pasangan. Berubah, berusaha. Bentar, ini Philadelphia. Berusaha berubah yang masih belum bisa. Ya harus terus berubah. Terus begitu. Oke? Nah, kalau ada seorang jaksa menikah dengan jaksa yang satu profesi. Mungkin gak 2 jaksa suami istri ini di rumah isinya menuntut terus. Mentang-mentang jaksa. Tidak. Jadi suami istri harus selalu berharap pasangannya berubah. Dimulai dengan merubah diri sendiri dulu. Itu tiang ketiga. Tiang keempat penting sekali. Apa itu tiang keempat? Oh, ada yang tanya, bagaimana kalau ada anak mantu tidak menghargai mama mantu? Ya enggak ada. Enggak bisa saling menghargai. Ya, maka itu harus dipisahkan. Ya. Enggak, ya, tolong
Ayo mama, mantu kita periksa diri. Ada apa sampai anak mantu kita nggak menghargai kita? Tiang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Nah uniknya 4 tiang ini selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Segala sesuatu, segala sesuatu. Keren ya saudara? Inilah firman Tuhan. Nah, tiang keempat selalu sabar menanggung segala sesuatu. Apa-apa dipikul berdua, suami istri. Kerjakan berdua. Suami istri nggak boleh iri-irian, nggak boleh. Harus sama-sama. Ya, supaya keluarga itu harmonis. Anak-anak melihat papa mamanya bahagia. Bagian ketiga terakhir, rumah yang kokoh. Fondasi kokoh, tiang-tiang kokoh, lalu atap juga kokoh. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16 sampai 18. Pengkhotbah pasal 10. Terima kasih ada yang nulis ringkasan. Tiang rumah tangga, 1 jangan nunggu integrit, 2 percaya, 3 kasih itu mengharapkan salah satu, 4 kasih itu sabar menanggung salah satu. Puji Tuhan. Ini dia. Oke. Tiang sekarang pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 18. Pengkhotbah 10. Ya, ini bos boleh berapa terjemahannya? Pengkhotbah 10 ayat 16 mulai. Wahai engkau tanah atau negeri atau daerah atau negara, kalau rajamu seorang kanak-kanak, wahai itu artinya celaka. Nah ini bahasa Indonesia sehari-hari, celakalah negeri yang rajanya muda belia dan para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora. Ya, TB terjemahan baru. Celakalah engkau tanah kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. TSI, sebuah kerajaan menghadapi banyak masalah ketika rajanya seorang kanak-kanak dan para pejabatnya berpesta sepanjang malam sampai pagi. Sama, rumah tangga kacau kalau kepala rumah tangganya masih anak-anak. Nah, salah satu penyebab masih anak-anak walaupun umurnya sudah kepala 4 karena mamanya memanjakan dia. Ini rusak. Maka itu mama-mama yang baru punya anak masih kecil, jangan berkata gini, begitu anak ini mau ngerjakan apa-apa, biar mama saja, biar mama saja. Mama-mama yang punya hati seperti itu jahat dan merusak anaknya. Saya lupa ya, tahun lalu 2021 ada kisah menggemparkan di Amerika, saudara. Seorang anak muda umur 26 tahun menjalani hukuman mati di kursi listrik. Dan biasa di Indonesia juga begitu, kalau ada terpidana mati, maka pengadilan selalu memberikan kesempatan, apa permintaanmu terakhir. Lalu permintaan anak ini membuat Amerika menangis dan sampai di Indonesia viral. Ya, tolong cari itu. Saya lupa di anak kulit hitam. Ketika dia mau dieksekusi, dia cuma baca surat untuk mamanya. Mama, seharusnya mama yang di kursi listrik ini, bukan aku. Loh kenapa? Waktu aku umur 5 tahun, aku mencuri sepedanya anak tetangga. Mama diam. Aku gak bereskan kamar gak ini, mama yang bereskan. Pokoknya dia nyalakan mamanya. Kenapa aku gak dididik? Kenapa kau gak diajar? Saudara, waktu saya baca tulisan itu sebelum dia dieksekusi, saya ikut nangis. Maka itu mama-mama tolong ya, jangan manjakan anak. Biar dia mandiri, apalagi anak laki-laki. Maka itu walaupun usia sudah kepala 4, tapi kalau anak manja, anak mama, sebagai pemimpin keluarga, istri, anak-anak akan menderita. Ayat 17, Pengkhotbah 10. Ya, ayat 17. Ayo kita para pendeta, gembala, suami, kita jadi pemimpin yang benar. Jangan kanak-kanak terus, jadilah dewasa. Ayat 17. Ini kebalikannya. Berbahagialah engkau negeri, tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka
Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Saya selalu menggunakan ayat ini kalau saya bicara tentang presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tadinya saya mikir ayat 16. Salah apa kalau pemimpin makan pagi-pagi? Ternyata maksudnya seorang pemimpin, seorang raja, seorang kepala keluarga, seorang gembala tidak boleh makan dulu sebelum anak-anaknya, rakyatnya, jemaatnya bisa makan sampai kenyang. Baru pemimpinnya makan. Pemimpin yang makan pada waktunya dalam keperkasaan bukan kemabukan. BS, mujurlah negeri yang rajanya berwibawa, yang pembesarnya makan pada waktunya, tak suka mabuk dan pandai menahan dirinya. TSI. Tetapi diberkatilah kerajaan yang rajanya berwibawa, yang para pemimpinnya makan pada waktu yang seharusnya, dapat menguasai diri mereka dan tidak mabuk. Mabuk apa? Mungkin kita suami dan pendeta nggak mabuk minuman keras, tapi kita mabuk jabatan, kita mabuk uang, sehingga khotbah kita uang terus. Jemaat sudah kurus kering, kita perasin lagi, maaf. Maka itu ada mission care hadir di Indonesia, sehingga jemaat, gembala-gembala jemaatnya pas-pasan, walaupun belum banyak, tapi mission care sudah jadi berkat buat ratusan, nggak tahu sekarang sudah berapa ribu atau berapa ratus gembala-gembala di Indonesia yang diberkati oleh mission care. Ayo perhatikan itu. Jangan kita mabuk macam-macam. Supaya jemaat betul-betul keberkatan. Ayat 18. Lihat ini. Saya ingin ya semua kita belajar. Ayat 18. Ini kembali pada pemimpin yang malas. Gembala, hamba Tuhan pengkhotbah yang malas bertobat. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Melalui kemalasan atap menjadi bocor, melalui tangan yang menganggur rumah menjadi bocor. PS, atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan, dan akhirnya rumah itu lapuk akibat kemalasan. TSI, ya. Seorang pemalas tidak mau memperbaiki atap rumahnya yang bocor, sekecil apapun, dan lama-kelamaan seluruh atap rumahnya akan runtuh karena lapuk. Kemalasan membiarkan atap bocor sehingga kasau-kasau menjadi lapuk. Saudara, ayo hari ini kita perhatikan rumah yang kokoh. Saya ulangi, jelas fondasi. Matius 7, 24-27 firman. Kita dengar, kita khotbahkan, kita lakukan. Ingat, gajah dibelangkoni. Iso khotbah, ora iso ngelakoni. Jangan begitu. Kita harus bisa khotbah, kita menjalani. Nomor 2, perhatikan 4 tiang rumah. 1 Korintus 13 ayat 7. Nah, yang ketiga, atap rumah kita. Bagaimana? Saudara, dalam arti sehari-hari, atap rumah itu menjadikan yang tinggal di bawah atap itu aman, secure, aman. Nah, suami-suami, gembala-gembala, kita harus membuat rasa aman istri dan anak-anak kita. Gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil, majelis jemaat, buatlah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka bisa merasa aman karena pelayanan kita. Oh, ini anak saya Onal. Jadi Onal, nanti kamu tiba di Nabire tanggal 18 Maret ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, mari kita perhatikan rumah kita, yang adalah rumah Tuhan sendiri. Ini yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Bagaimana rumah yang kokoh membuat semua orang rasa aman, sejahtera, damai, tidur nyenyak, makan nikmat, walaupun tidak mewah. Perhatikan itu. Biarlah kebenaran ini membuat kita semuanya hidup bahagia di hadapan Tuhan. Ya, wow, ini saya lihat Ibu Desi dari Padang, ya ikut juga, ya puji Tuhan. Saudara, Ibu Desi ini petugas lapas ya, lembaga pemasyarakatan di Kota Padang. Asli orang Minang yang jumpa Yesus, luar biasa. Nah, mari kita periksa rumah kita bagaimana,
Ya, Yogi, nanti kamu WA ke papa aja ya. Karena kalau baca di Facebook ini kurang jelas. Oke, supaya papa bisa ketemu Piai ya. Oke, ayat terakhir. Supaya di akhir zaman ini rumah Tuhan, yaitu kita masing-masing, hidup sehat, diberkati. Karena Tuhan mau kita sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Rumah yang kokoh itu meliputi roh, jiwa, dan tubuh kita. Ini ayat yang terakhir. Rumah yang kokoh itu meliputi roh, jiwa, dan tubuh kita. Di sini Tuhan bekerja. 1 Tesalonika 5 23. Oke, kita lihat. 1 Tesalonika 5 ya. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, saudara jangan salah baca. Kata kamu seluruhnya bukan semua kita, bukan. Tapi tubuh kita seluruhnya. Kenapa seluruhnya ini? Dan semoga ini seluruhnya. Roh 1, 2, jiwa 3, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. BS. Semoga Tuhan sendiri yang semoga Tuhan sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Tuhan. Semoga Tuhan menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. TSI, sekarang kami mempercayakan kalian kepada Tuhan, yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan dalam perlindungannya. Doa kami, Dia semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna, ya, supaya seluruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di hadapannya, baik roh, pikiran maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Nah, jadi rumah yang kokoh harus sempurna di 3 bagian mutlak. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita sehat karena firman. Jiwa kita sehat karena firman. Tubuh kita sehat karena firman juga. Wow, kalau semua itu ada di hidup kita, luar biasa. Sehat, roh, rumah kita kokoh. Ya betul, ada komen dari Belanda. Ada yang begitu, sudah menjadi suami, kelakuan masih kanak-kanak, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Terima kasih dari Pontianak, rekan saya, hamba Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Pak Sianipar. Ya, oke. Ini yang kita bisa belajar bersama-sama untuk kita menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah rumah kita kokoh sampai Yesus datang kembali. Haleluya.